I'm going to record this lesson. I'm sorry that I can't start my video. I have a problem with that. So we will learn about comparison degree ya, or degrees of comparisons. Ya. Kita belajar perbandingan ya hari ini. Kayak tadi saya bertanya pada kalian, bagaimana sarapannya, enak atau enggak enak ya. Itu untuk menanyakan sifat dari makanan yang Anda makan, misalnya enak atau enggak enak ya. Dan kita bisa membuat perbandingan dari itu, misalnya lontong sayur is good, miss, for breakfast, but nasi goreng is better than lontong sayur. But actually, ketoprak is the best of all. Gitu ya, perbandingan. Masih ingat nggak Anda dengan perbandingan-perbandingan kayak gitu? Let me write this down to the whiteboard. Ya. Okay, we are comparing things. Tentang sarapan. Lontong sayur is good. Nah, ini menurut pandangannya Mas Yazid ya. Itu lumayan sih, Miss. Habis kan saya dibeli ini ya, jadi karena gratis, ya oke lah. Ya. Tapi kalau disuruh milih, Miss, aku nggak mau sih lontong sayur. Ya. Lontong sayur is good, but ya nasi goreng, fried rice is better. Then, kalau mau membandingkan, misalnya yang ini lebih baik, harus ada yang pembandingnya. Ya, kita misalnya nggak bisa mengatakan, oh, Mr. Yazid itu lebih tinggi loh. Lebih tinggi dari siapa? Harus ada perbandingan. Misalnya, lebih tinggi dari saya, lebih tinggi dari dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan Mr. Yazid itu lebih tinggi. Ya, nggak bisa ya. Jadi harus ada daripada. Fried rice is better than lontong sayur. But ketoprak is the best. Sampai sini aja juga boleh, tapi kalau kita mau tambahkan of all juga boleh. But ketoprak is the best of all. Berarti paling yang disukai yang mana yang paling disukai? Ketoprak. Ketoprak adalah ketoprak. Nah, itu yang paling. Nah, sekarang kita membandingkan beberapa bahasa pemrograman ya. Do you know any 3 language programming language? Apa nama-namanya? What's the name of the programming language? Nama-nama bahasa pemrograman apa aja? C++. Python. C++. Pascal. Jangan yang sejajar ya. Misalnya yang ini banget, yang kontras banget. Mana yang paling gampang dipelajari? C++. Ya. Berarti kita mengatakan C++ easy. Sama dengan C++ is easy. Tapi easier ya. C++ is easy. But the easiest. Oh, yang paling mudah C++ ya. Berarti nanti ini the easiest ya. Nomor 2-nya yang paling mudah, nomor 2 siapa? PHP, Bu. Di sini loh, di sini dari list ini. Python, Bu. Python yang nomor 2-nya ya. Berarti Pascal yang nggak terlalu gampang. Pascal gampang nggak? Is Pascal easy?
Easier than C++? It's No, more hard, it's more difficult. more difficult, more hard. more difficult. Yeah. More difficult, ya. Harder atau more difficult, ya. Oke, to learn. Berarti anggap aja Pascal itu gampang bagi seseorang, ya. Pascal is easy. Tapi Python lebih mudah daripada Pascal, ya. Python is easier than Pascal. But C++ is the easiest. Ini juga boleh, bisa juga ditambahkan of on. Nah, oh, for me Pascal is easy. Python is easier than Pascal, though. But C++ is the easiest of all, ya. I can do it while I close my eyes. Sambil merem juga aku bisa. Menggunakan C++. Tadi kawan kita ada yang mengatakan more hard. Ya. Kalau hard itu dianggapnya satu kali apa tuh namanya? Satu suku kata, ya. Hard gitu, ya. Sekali sebut, ya. Maka kita bukan more hard tapi harder, ya. Kalau mau pakai difficult, bukan difficulter, tapi more difficult. Nanti ini kalau mau yang superlatifnya namanya the hardest. Kalau ini the most difficult. Difficult, ya. Jadi lontong sayur is good itu namanya positive degree, ya, itu namanya derajat yang positif nomor 1. Pascal is easy itu juga sama positive degree, ya. Tapi yang ada comparison-comparisonnya ini berarti ini tipe kedua, ya. Ya, perbandingan tipe yang kedua yang ada daripadanya. Dan yang ini adalah superlatif, ya. Superlative. Ini yang ketiga, ya. Superlatif, ya. Berarti kita bisa mengatakan Pascal is the most difficult, ya. Atau Pascal is more difficult than Python. Misalnya orang baru belajar bahasa pemrograman, dia akan mengatakan, oh, C++ is difficult. C++ itu susah loh. C++ is difficult. But Pascal is more difficult. But Python is more difficult. Gimana sih? Mana yang lebih sulit? Python atau Pascal? Pascal. Pascal is more difficult than Python. In fact, Pascal is the most difficult of all. Oke, jadi kita tuh membandingkan ini tuh udah Anda pelajari waktu di SMA, ya. Anda sudah belajar tentang ini. Saya akan kirim apa namanya? List of adjective, ya, daftar adjektif yang bisa Anda pakai supaya ingat, ya. Sebentar, I'm going to send this to our WhatsApp group chat. Saya kirim ke WhatsApp, ya. Kirim ke WhatsApp. Kok lamanya?
Forward. No, I don't have to do that. Why? Ini apa? D4. D2. Perbandingan apa lagi sih yang bisa Anda lakukan ya dalam konteks IT? What other comparisons that you can do in your department? Kan Anda kan anak IT ya. Kalau anak IT kan membandingkan misalnya harganya ini misalnya harga komputer mana yang lebih murah ya. Terus Anda membandingkan mana yang lebih cepat prosesor ya. Oke, saya udah kirim ke grup WhatsApp Anda ya. Itu daftar adjektif, daftar kata-kata sifatnya yang bisa diperbandingkan. Ya, sudah dilihat? Sudah dilihat atau belum? Sudah, Miss. Sudah. Sudah, Miss. Miss. Bisa gak Anda membuat satu aja perbandingan? Satu saja perbandingan, misalnya dari sisi kecepatan printer misalnya. Kecepatan printer ya. Printer kan ada yang inkjet, ada yang laser jet ya. Kalau di buku kita ada, mana di buku kita tuh tentang printer? In our model we have kok udah kesini? Udah temuin, udah. Oke, let's check on this. Kita lihat di sini ya. Kita lihat tipe-tipe printer dan kita lihat harganya. Cost ya. Inkjet rendah, harganya tuh rendah, cost-nya atau biayanya rendah ya. Laser printed medium to high, harganya dari sedang sampai mahal. Thermal transfer sama, solid ink sama, electrostatic dari rendah sampai tinggi, macam-macam range biaya ya harganya ya. Berarti yang dianggap paling murah yang mana nih? Which one is the lowest in cost? Inkjet printers, laser, thermal, solid, or electrostatic printers? Inkjet one. Iya, inkjet one, very good. Yeah, so inkjet printers are the lowest, ya, the lowest, yang terendah in cost. Ya. Mana yang paling cepat speednya? Inkjet, laser, thermal, transfer, solid ink, electrostatic. Which one that has the fastest? Laser. Laser one. Medium, semuanya ada yang very fast tuh ya. Laser, very good. Laser is the fastest. So if we compare solid ink printers to inkjet printers. Kalau kita membandingkan solid ink printers dengan inkjet printers, which one is better in color quality? Color quality, which one has better color quality? Inkjet. Inkjet has better. Oh, ya, jadi kita udah membandingkan ya, kita udah membandingkan. Oke, jadi perbandingan tuh
seperti itu sih, nggak terlalu susah ya. Tadi kita sudah di grup sudah saya berikan daftar kata-kata sifat yang bisa diperbandingkan. Oke. Sekarang kita coba baca ini. Simple past. Oh iya, tadi saya belum kasih simple past. Grading system. Let's study this text. Kita lihat teks ini. Okay, this is about Linux ya, Linux. Number 1, kita lihat nomor 1 pertanyaannya. Coba baca bersama-sama nomor 1, pertanyaan nomor 1. What did Linus Torvalds use to write the Linux kernel? Yeah. What did Linus Torvalds use to write the Linux kernel? Ya. Kernel tuh kayak bagian dari jagung gitu ya, disebutnya kernel ya. Maybe because Linux is a small part of something ya. Nah, what did Linus Torvalds use? Apa sih yang digunakan? Use ya. Apa yang digunakan oleh si Linus Torvalds? Ini orang yang membuat Linux ya, yang menciptakan Linux ya. Apakah yang digunakan oleh Linus Torvalds to write, untuk menulis the Linux kernel, kernelnya Linux ya? Menggunakan apa? Kita baca paragraf pertama, mungkin jawabannya ada di situ ya. Kita baca bersama-sama semuanya. Yang masih tidur harus baca juga, harus ya. 3, 2, 1, read. Linux has its roots in a student project in 1990s. Undergraduate studying computer science classes. The textbook example of And number of bestsellers was more than a student. especially the books to be the standard having more products a number of resellers cost more than a student book fee. Did you find the answer in the first paragraph? Did you find the answer? No, belum ya, belum ada jawabannya ya. Apa yang digunakan oleh Linux? Apakah yang digunakan oleh Linus? Kernel. Ya, dalam menulis kernel. Nggak ada ya di sini, belum ya? Belum ada jawabannya. Nah, let's read the second paragraph. Kita baca paragraf kedua ya, dari sini sampai internet ya. Baca 3, 2, 1, read. Annoyed by shortcomings of the Unix phone as a teaching aid by Dr. Andy Chinnan. Linus set out to write his own kernel. The core of his own kernel is implementation system and randomize and make everything keeps running. Use the
Richard Stallman programming Foundation. Many sessions of The founders dedicated to organization of programming installed middle of making software that anyone could use without making good thinking. software that When he had written a basic use kernel, without he thinking, released the software. the basic kernel, The Linux kernel search began for the Linux kernel on the internet. basic Okay. kernel So to subscribe to the Linux kernel. what did he use? Jadi dia menggunakan apa untuk menulis Linux itu? Do you know the answer? Pakai apa dia nulis Linux pertama-tama itu? Kamu baca doang. I just read the paragraph, Miss. I don't know the meaning. Enggak tahu lah pasti ya. Apa tuh? Annoyed by the shortcomings of Minix, ya. Merasa terganggu, ya. Annoyed itu kayak ih bete banget sih gue, ya. Terganggu dengan shortcomings, dengan kekurangan dari Minix. Ya, Minix adalah a compact Unix clone written as a teaching aid by Professor Andy Tannenbaum. Ya, Minix adalah sebuah klon Unix, ya, yang ditulis sebagai satu alat bantu dalam pengajaran yang diciptakan oleh Profesor Andy Tannenbaum. Ya. Linus ini yang tadi ya, yang mencipta Linux. Linus memutuskan untuk menulis kernelnya sendiri. The core of an operating system that handles memory allocation, talks to hardware devices, and makes sure everything keeps running. Ya. Itu adalah satu use GNU programming tools, Miss. Yeah, he used the GNU programming tools, ya, GNU programming tools yang dibuat oleh siapa? Richard Stallman. Ya, Richard Stallman, Free Software Foundation. Richard Stallman, is he still alive? Yes. Richard Stallman ini orangnya keren loh, rambutnya gondrong ya. Richard Stallman. Jadi dia menggunakan programming tools GNU yang punyanya Richard Stallman. Ya. Okay, so I need you to try to understand this whole thing, ya. Jadi saya ingin Anda paham isi teks ini, ya. Kemudian Anda jawab pertanyaan yang ada di situ. Like, how was the Linux kernel first made available to the general public? Yeah, how was the Linux kernel first made available? Bagaimana ceritanya saat Linux kernel pertama kali dibuat untuk digunakan di publik. Publik secara umum. Gimana tuh? Nanti ada di sini ya, apa mereka gembira atau mereka gimana ya, ada tuh jawabannya, nanti tolong dijawab ya. Dan tolong juga bikin degree of comparison. Saya udah memberikan ke grup kita tadi di sini degrees of adjectives ya. Ada yang positif, komparatif, superlatif. Misalnya kita bilang Intel Core i5 is fast, but Intel Core i7 is faster than Core i5, but Core i10 is the fastest. Jadi Anda bikin 5 ya, bikin 5 kalimat, boleh positif, boleh komparatif, boleh superlatif ya, boleh. Jadi bikin 5 tapi yang konteksnya IT. Jangan my girl is beautiful. His girl is beautiful, but their girl are more beautiful. But my girl is the most beautiful. Jangan gitu ya.
pacarku, my girlfriend, jangan gitu-gitu ya. Tapi IT ya, Anda perbandingkan boleh speknya komputer ya atau perusahaannya atau apa, boleh bandingkan Linux, Windows dan yang lain ya, Anda bandingkan silahkan ya. Atau komputernya lebih quiet ya, komputernya lebih quiet dari ini. Silahkan Anda lakukan itu, tulis di grup 5 kalimat saja. Nanti kalau sudah saya cek oke, kirim ke e-kampus jawabannya ya. I'll give you 6 days. Do we have any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Berarti 2 assignment ya, Miss? Yes. 2 soal 2 tugas ya, Miss? Iya, yang satu lagi adalah menjawab pertanyaan di teks itu. Jadi satu dokumen atau enggak, Miss? Oh, yang di grup hanya yang perbandingan aja. Kalau yang dikirim ke e-kampus dua-duanya. Jadiin satu langsung aja. Jadi ya, oke, Miss. Satu aja. Oke. Thank you very much for your attention. Can you please open your camera for a little bit before I left? Buka kameranya ya, tolong semuanya. Soalnya kalau di Zoom itu yang terlihat adalah yang buka kamera. Yang nggak buka nggak kelihatan. Oke. Thank you. Jadi nanti Ibu fotonya setelah ini. Udah direkam di Zoom-nya. Thank you very much. Okay. See you. Have a good weekend. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.